الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Setiap makhluk hidup sudah Allah ciptakan dengan pasangannya masing-masing. Begitu pula dengan manusia. Dan tahukah kita jamaah bahwa ternyata pasangan kita merupakan sumber rezeki pilihan kita serta takdir yang telah Allah tentukan bagi kita. Hari ini akan kita bahas di Islam itu indah dalam tema kamu adalah rezeki, pilihan, dan takdirku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi hari ini saya Caca Fredrika dapat kembali hadir di Islam itu Indah bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan juga ada Ustazah Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berbicara tentang jodoh, siapa sih yang gak pengen ketemu sama jodoh? Insya Allah semua makhluk ciptaan Allah bertemu dengan jodohnya. Nah, berbicara tentang jodoh, ada yang bilang nih katanya kalau jodoh itu adalah rejeki, pilihan, dan takdir buat kita. Tapi nih jamaah, gimana kalau ternyata jodoh kita malah na'udzubillahi min dzalik menyengsarakan hidup kita. Bikin kita nangis terus tiap hari, bikin kita sedih terus tiap hari, bikin kita stres. Nah itu apa namanya? Rejeki, jodoh, atau pilihan Allah tuh atau gimana? Makanya pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema kamu adalah rezeki, pilihan, dan takdirku sayang. Pertama-tama nih sebelum kita belajar guru-guru, kita mau menyaksikan sebuah tayangan dulu nih. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Kamu sudah terlalu kasar sama pasanganmu, bro. Dia selalu ngalah walaupun kamu gak pernah mau ngalah. Dia selalu bertahan walaupun kamu egois dan keras kepala. Dan ketika kamu jalan keluar ninggalin dia di rumah sendirian, di saat itu kamu tahu dia lagi apa? Enggak. Di saat itu dia lagi nangis. Dia mikirin kamu. Dia berdoa biar kamu bisa berubah. Dia sayang banget sama kamu, bro. Jadi sekarang aku harus apa? Setelah sadar dari mimpi ini, gunakanlah aku, jiwa kebaikanmu untuk jalani hidup ini, bro. Siap? Aku sangat siap. Bangunkan aku. Masya Allah, siap. Andaikan bertaubat, menyadari kesalahan semudah itu. Aduh, tapi kan gak selalu begitu Ustadz Syam. Benar. Kalau misalkan mengakui yang susah. ya, mengakui yang susah. La qadarullah nih, nauzubillahi min dzalik. Kalau jodoh kita itu menyakiti kita, kasar sama kita, bikin kita sedih, bikin kita stres, bikin kita nangis mulu setiap hari. Apakah itu disebut rejeki? Kan yang namanya rejeki harusnya membuat kita bahagia dan senang.
Mohon tausiahnya. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca Frederika dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ditanya dan beliau memberikan argumen tentang suatu musibah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya mendapatkan musibah, ketika saya mendapatkan suatu kecelakaan, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musibah yang saya hadapi itu adalah musibah duniawi, bukan musibah agama. Artinya apa? Mengambil daripada contoh yang tadi ditanyakan oleh Kak Caca, kalau ada yang dapat beginian, apakah itu masih termasuk rezeki? Kalau itu belum menyangkut tentang agama, maka itu masih termasuk rezeki. Tapi kapan menjadi musibah? Ketika musibah tersebut sudah menyangkut tentang agama. Artinya begini, di zaman yang namanya Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang sakit, itu mereka biasa aja. Ada orang yang tertinggal meninggal anaknya, itu biasa aja. Tapi kapan mereka ditakziahi? Ketika mereka nggak datang ke masjid sholat. Jadi kalau ada saudara mereka yang nggak datang sholat berjamaah ke masjid, itu mereka datang berbondong-bondong habis sholat. Mana saudara kita sini? Oh nggak datang sholat, ayo kita ke rumahnya. Takziah selama 3 hari. Kenapa? Karena musibahnya sudah menyangkut yang namanya ukhrawi atau musibah agama. Maka kalau ditanyakan apakah pasangan sebagai ujian tetap menjadi rezeki? Tetap menjadi rezeki. Kata baginda Nabi SAW, ajabal li amril mu'min. Suatu yang menakjubkan bagi seorang yang beriman. Jikalau sesuatu yang menimpanya adalah sesuatu yang disukainya, mereka bersyukur. Kalau sesuatu yang menimpanya adalah sesuatu yang tidak disukainya, mereka yang namanya bersabar. Dan sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu bighairi hisab. Unlimited pahala daripada kesabaran. Pasangan yang menyakiti, pasangan yang merendahkan, pasangan yang menghinakan, menyengsarakan, maka itu juga termasuk rezeki dari Allah. Rezeki apa? Rezeki supaya bisa bersabar. Seandainya bukan rezeki, tidak akan ada ujian pasangan seperti yang dialami Nabi Nuh alaihissalam. Tidak akan ada ujian pasangan seperti Nabi Lut alaihissalam. Tidak akan ada ujian pasangan seperti Sayyidatina Asia yang harus menghadapi Fir'aun, manusia terburuk yang pernah Allah ciptakan, yang melawan Allah, yang mengaku Tuhan. Tapi ternyata Sayyidatina Asia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa ujian rumah tangga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap rezeki itu adalah sesuatu yang mengenakkan saja, tapi sesuatu yang tidak mengenakkan kelihatannya itu bisa menjadi sesuatu yang ajabal li amril mu'min, yang membuat Rasulullah SAW kagum terhadapnya, karena ketika tertimpa musibah pun mereka bisa menjadikannya ladang pahala. Subhanallah, pasangan itu selalu menjadi rezeki bagi seorang manusia tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bukankah Rasulullah SAW dalam sabda beliau dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika seseorang, maaf tanpa bermaksud menggurui, ketika menyentuh tangannya berupa sedekah, ketika yang namanya pulang ke rumahnya berhubungan dengan istrinya, maka itu termasuk daripada pahala. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, masa soal yang beginian menjadi ibadah gitu? Bukankah itu adalah sesuatu perbuatan yang manusiawi saja, bukan termasuk ibadah? Maka kata Rasulullah SAW, bukankah kalau engkau melakukannya dengan yang tidak halal, maka itu termasuk dosa? Maka kata sahabat, jelas dosa ya Rasulullah, dosa zina. Maka kata Rasulullah, berarti kalau kau melakukannya dengan yang halal, maka berupa pahala. Wah, rezeki yang sangat luar biasa. Ketika memandang di luar yang haram mendapatkan dosa, tapi memandang yang halal akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, sampai-sampai Allah menyebutkannya dengan sebutan ayatihi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka Allah katakan di antara ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat-ayat itu mushaf, kitab Al-Quran, tapi ayat-ayat Allah juga berupa pasangan. Ayat-ayat Allah yang perlu disyukuri. Kenapa? Karena memberikan litaskunu ilaiha, rasa tenang darinya. Baik memberikan rasa tenang ataupun rasa sengsara, dua-duanya bisa menjadi ladang pahala. Kalau memberikan ketenangan yang bersyukur, kalau memberikan ujian ya bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tapi kita pasti tentunya berharap kita memiliki pasangan yang menyejukkan hati. Amin, amin, amin. Jadi semoga
Semoga Ustadz Syam segera dipertemukan dengan Amin, jodohnya amin. yang Amin, ya Allah. menyejukkan hati. Kita kadang suka Allahu lupa Akbar. tuh berdoa itu Ustadz Syam. Bener. Semoga pasangan kita menyejukkan hati kita ya Allah. Amin, Gitu. Amin ya ya Allah ya Allah. Tuhanku. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ustazah Lulung apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah senang Caca. banget ketemu lagi kita pagi hari ini ya Ustazah. Berbicara tentang rezeki nih. Ustazah pasti pernah dengar dong kata-kata istri bawa rezeki. Benar, sering banget tuh. Nah ya kan, atau mungkin suami bawa rezeki gitu. Nah ini buat pasangan mungkin di luar sana, bukan pasangan, maksudnya yang belum bertemu dengan pasangannya. Ada gak sih ciri-ciri untuk mendapatkan pasangan yang dapat mempermudah rezeki supaya rezeki kita tuh berlimpah gitu? Apa sih ciri-cirinya pasangan tersebut? Ciri-ciri Mohon- pasangan ya Yes, yang mohon bikin kita banyak tausiahnya. rezeki ya. Tabe guru, tabe juga Caca. Iya Ustazah, Permisi. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur ya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah sehingga bisa kumpul bareng-bareng di sini bersama Islam itu indah tentunya. Ngomong-ngomong soal rumah tangga, tahu sendiri ya, ada rumah tangga yang katanya tuh bawa sial tuh, ada juga yang itu sih pasangannya bagus, akhirnya rezekinya berlimpah deh. Nah mau tahu nggak nih sahabat-sahabat Islam itu indah, gimana sih ciri-ciri pasangan yang bikin rezeki kita jadi berlimpah? Sebenarnya sih ciri ini sudah ada sejak kita mengucapkan ijab kabul. Masih kan nggak ijab kabulnya dulu? Tahun berapa? 2015. Oh 2015, berarti masih baru ya. Kita udah lama ya, udah pengalaman. Tahun Tahun berapa? berapa? Saya 1997. Udah tua ya. Wah saya Ci. masih SD itu Oh, iya. Ustazah. Lanjut kagak nih? Lanjut Oh silahkan. ya Allah. Pemirsa, jadi ketika kita ijab kabul semua jamaah semua yang hadir mendoakan kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu yang kita sering dengar doa-doa pada saat pranikah maupun ketika kita nikah. Jadi yang namanya kita ketika kita yang namanya mengamalkan hadis ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua ya di dalam kenikmatan, rezeki yang berlimpah, kesehatan. Jadi dalam keadaan sukses, dalam keadaan sehat, semoga selalu berkah, nggak ada yang marah-marah. Dan juga barakallahu lakuma, semoga ketika kalian itu dalam keadaan sehat tadi diberikan keberkahan. Wa'alaikuma, apa itu ala? Ala itu beban. Jadi mungkin ketika dalam keadaan kehidupan sehari-hari ternyata pasangan tidak membawa rezeki, mungkin merasa sial, mungkin merasa susah. Semoga kalian itu tetap dalam keadaan keberkahan. Nah gimana caranya? Yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama pasangan kita ini selalu bersyukur. Mau dikit kek, mau banyak kek, dia bersyukur. Ya Allah makasih ya Bang. Ya Allah terima kasih ya Ma. Ya dibuka masakan di rumah. Alhamdulillah hari ini ada tumis jagung, ada sayur sop. Alhamdulillah. Jadi mau banyak mau dikit bersyukur. Jadi rumah tangga tuh langgeng. Jangan cuman apaan cuman gini doang. Apaan cuman gini doang. Ada kayak begitu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang pertama bersyukur. Mau dikit mau banyak tetap bersyukur. Ini baru membawa adem dalam rumah tangga. Yang kedua, pasangan ini banyak-banyak istighfar, pengen marah. Kenapa sih ini kayak begini? Kenapa sih kayak begini? Astagfirullahaladzim. Istighfar lagi ya Allah. Jadi ingat hadis dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya kan, SAW telah bersabda bahwasanya apa dia bilang, perbanyaklah wahai wanita istighfar. Karena apa? Yang namanya paling banyak di neraka adalah perempuan. Karena apa? Yakfurnal asir, karena mereka itu selalu mengingkari kebaikan pasangan. Dan juga apa? Di sini dinyatakan bahwasanya pasangan kita ini banyak tidak bersyukur dan banyak mungkin mencaci maki. Nauzubillahi min zalik. Jadi di sini nih yang namanya berkah di sini tadi doa ini kita harus amalin. Jangan cuma nyanyinya doang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa tuh mantap banget tuh. Berkah lahir, berkah batin. Jadi mudah-mudahan buat yang udah menikah ya, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah dapat pasangan yang bawa rezeki. Dan kita berdoa semoga pasangan yang membawa ciri yang namanya rezeki berlimpah adalah bersabar dalam lapang dan sempit. Ada tuh ya Kak Caca ya, seseorang nih ya, nih jadi Julitia nih ya. Apa?
Ih kalau aku sini ya, kalau dompet suami aku tebel nih, baru tuh aku layanin, aku ladenin. Tapi kalau dompetnya tipis ngapain? Ih, nah ini adalah ciri-ciri pasangan yang tidak membawa rezeki. Tapi yang pasangan membawa rezeki adalah mau lapang, mau sempit, kita tetap terima. Dan mudah-mudahan bersyukur, dan bersyukur itu kuncinya. Yang keempat apa? Agamanya kuat. Karena kalau kurang-kurang agama nih, ya Allah, apa aja dikomenin. Ini kurang, ini salah, ini begini, ini begitu. Ini ya, jadi kuncinya adalah berumah tangga adalah ibadah seumur hidup. Ingat itu ibadah seumur hidup. Tadi guru kita Ustadz Sam udah bilang kan, bahwasanya namanya ibadah itu kalau udah halal jadinya pahala. Tapi kalau nggak halal menjadi murka. Na'udzubillah min dzalik. Intinya kita melayani suami bukan karena suaminya. Nah, Tapi karena Allah. karena Allah. Jadi berkah. Berkah. Mau suaminya lagi bete kek, mau enggak kek. Yang penting tugas kita sebagai pasangan adalah memasang wajah yang nyaman dipandang mata. Nah itu dia. Selalu buat Susah suami emang senyum, Kak, terus susah coba bayangin ya ngomongnya kan. gampang. Iya, ya tapi saya kalau ampun. ingat itu ya kalau lagi kesel atau yang namanya manusia pasti ada Nah, keselnya betul, pasti betul. gini. Iya oke Iya, gitu. Paling iya. nggak berusaha Paling buat nggak menarik berusaha senyuman. tersenyum. Semoga semua jamaah Islam itu yang belum mendapatkan jodoh bisa mendapatkan jodoh yang ridho sama dirinya seperti Ustadz Maulana Amin. ridho terhadap almarhumah. Masya Allah. Ustadz Maulana, berbicara tentang jodoh, namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang anak nih nggak cocok dengan pilihan orang tua. Bener gak sih katanya kalau jodoh yang dipilihkan oleh orang tua itu adalah takdir kita gitu. Gak boleh kita lawan, gak boleh kita tolak. Atau ya sebenarnya masih ada kemungkinan boleh sih kita bicara baik-baik sama orang tua. Kalau emang kita ngerasa emang gak cocok sama yang dipilih oleh orang tua. Baiknya gimana Ustadz Maulana? Mohon tausiah. Ya, baik izin sesalulum dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara menikmatinya adalah memfungsikan sesuai dengan fungsinya dalam bentuk kalimat kata syukur. Syukur itu memfungsikan. Nah bagi semuanya yang lagi nonton Islam itu Indah berpikir iya juga ya pertanyaan Caca ada benarnya ya bahwa sebenarnya katanya ya dijodohkan sama orang tua apakah itu memang sudah jodoh kita. Nah inilah penggambaran yang harus kita belajar dari orang-orang tua kita karena sebenarnya dalam surah At-Tahrim Allah sudah menjelaskan ya allazina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Tidak ada orang tua yang mengendaki anaknya buruk. Karena orang tua itu penuh tanggung jawab. Sekali lagi, orang tua penuh tanggung jawab. Dalam al-jodoh sekalipun sebenarnya mereka itu berpikir berkali lipat untuk menjodohkan anaknya. Makanya kalau berbicara apakah ini memang jodoh bagian dari takdir. Kalau dijodohkan oleh orang tua, iya. Karena pilihan orang tua menurut kita buruk tapi bisa jadi orang tua sudah memikirkan. Mohon maaf. Orang tua zaman sekarang maaf ya Allah itu luar biasa hebatnya. Sudah memberikan peluang kepada anaknya. Karena sebenarnya gini, kalau anak tidak punya pilihan, maka anak datang kepada orang tuanya lalu berkata, wahai ibu, wahai ayah, saya sudah siap. Saya sudah siap, apalagi anak perempuan. Susah kan anak perempuan, kan dia dinikahi bukan menikah. Kalau anak laki-laki lebih susah juga milihnya. Karena 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 memilih. Kebanyakan milih standarnya Kebanyakan milih, ketinggian. maka minta rekomendasi dari orang tua. Jadi gitu, ini bahagian dari takdir Allah yang gerakkan. Tidak akan mungkin jatuh daun selembar daun itu kalau bukan karena izin Allah. Jadi ketika orang tua menjodohkan anak, itu adalah petunjuk dari Allah. Karena tidak mungkin orang tua mau melihat anaknya buruk. Maaf ya, kepada semua anak-anak, jangan pernah menentang orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Karena harapan orang tua, walaupun dalam hal ini memang tidak boleh orang tua memaksakan kehendaknya di atas anak. Maka tetap ditanya anak, persetujuan anak. Sekali lagi, persetujuan anak. Gimana nak? Maukah kamu? Karena engkau akan menjalani.
Orang tua dilarang memaksakan untuk menikahkan anaknya. Kan sekali lagi, kebijakan orang tua untuk memberikan peluang anaknya, jangan sampai anak punya pilihan. Sehingga dia sakit hati. Yang jalani rumah tangga adalah anak. Jadi orang tua membentuk takdir anak. Karena gini, rezeki jodoh ajal itu takdir. Tapi mohon maaf, nasib itu kita. Jadi sesuai dengan ikhtiar kita, doa kita. Sebagai orang tua pun juga harus bijak. Harus bijak. Boleh memberikan pilihan, tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Karena kasihan hidup anaknya nanti kalau dipaksa, Kasihan. kalau berantem sama orang tuanya juga jadi nggak baik hubungannya. Makanan orang tua belum tentu sama seleranya anak. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, berbicara tentang jodoh nih, paling seru kalau ngobrolnya sama Ustazah Lulung. Karena Soalnya sama-sama perempuan. sama-sama perempuan. Kalau sama-sama Iya. perempuan tuh kadang-kadang namanya perempuan suka rumpi. Banget. Ya kan? Sebenarnya tujuannya baik. Biar suaminya misalkan kalau ada kekurangan ditutupin kekurangannya. Tapi caranya kita bener gak sih Ustazah misalkan gini. Kamu tuh lihat tuh misalkan aku sama Mas Diko gitu. Dah kamu lihat tuh gitu kan. Si itu tuh romantis banget sama istrinya. Kamu gak pernah beliin aku bunga gitu kan. Atau enggak kayak lihat tuh si itu beliin si ini. Masa kamu gak beliin aku baju baru sih gitu. betul, Boleh betul, gak sih betul. menyindir tapi sebenarnya tujuannya baik. Boleh gak sih? Nyindir tapi tujuannya baik, tapi ngebanding-bandingin kayak gitu. Iya, boleh nggak? Ih, kamu tuh ya, kamu tuh pelit banget, gimana mau yang namanya kulit aku halus. Aku tuh skincare tuh ya cuman seperti ini doang. Iya gitu, tuh, boleh coba nggak? tuh suaminya itu tuh, tuh boleh si itu nggak? tuh, si itu tuh. Nah ini dia nih. Gimana? Kayaknya sih nanti aja deh. Aduh, ini Soalnya bukan penasaran apa-apa, ini panjang kali lebar. Oke, baiklah kalau begitu jamaah Islam itu indah. Ayo ajak semua satu keluarga nonton Islam itu indah sekarang. Karena habis segmen ini insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Lulung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah.